Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahun Nikmah dengan NIM 21101111121. Saya memilih objek wawancara di UMKM ITES Mode Karawo. ITES Mode Karawo merupakan salah satu UMKM terkenal yang berada di Tanggela, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya bertemu langsung dengan pemilik ITES Mode Karawo ketika saya berada di Gorontalo. Mengapa saya memilih objek wawancara di UMKM ITES Mode Karawo? Karena saya ingin perkenalkan kain sulam Karawo yang sangat cantik milik Indonesia yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Di sana saya mendapatkan banyak sekali informasi dan ilmu yang saya dapatkan dari pemilik langsung ITES Mode Karawo. Pemilik ITES Mode Karawo yang bernama Ibu Tuti menjelaskan banyak sekali mengenai cara-cara kita mendirikan sebuah usaha yang sukses hingga saat ini, seperti ITES Mode Karawo. Di sana saya juga dijelaskan oleh pemilik ITES Mode Karawo bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh mereka dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Ini merupakan salah satu hasil kerajinan dari ITES Mode Karawo. Berikut merupakan hasil wawancara saya bersama owner ITES Mode Karawo saat berada di Gorontalo. Kalau boleh tahu Ibu, awal mula bisnis Karawo ini didirikan itu bagaimana ya Ibu? Prosesnya? Iya. Prosesnya itu sebenarnya ngalir sih, tidak ada, karena memang saya basic pendidikan SMU itu kan dari SMK Tata Busana, terus ngambil kuliah juga seni rupa, satu seni rupa dan desain. Jadi kalau untuk Karawo sendiri itu dia ngalir tidak, karena memang kita profesinya itu bidang jasa dulu, terima jahitan, terus karena memang ada beberapa customer yang di saat datang untuk minta dijahitkan baju itu langsung bilang, kalau misalnya kamu jual kain Karawo, bisa tidak coba deh dijual 1-2 lembar, biar nanti misalnya gini, di pikirannya mereka itu bisa langsung beli di sini terus sekalian jahit, daripada beli di luar terus bawa ke sini lagi buat jahit. Ya sudah, dari situ beli 1-2 lembar kain di produsen Karawo, terus ditawarin ke customer yang datang buat jahit baju. Nah, dari infonya itu kan bisa dari mulut ke mulut, orang yang udah beli di sini terus kalian jahit. Nah, dikasih tahu ke beberapa teman kantor gitu. Akhirnya makin kesini coba nambah, tapi tetap masih di setahun prosesnya itu masih tetap beli kainnya dari produsen Karawo yang lain gitu. Nanti sudah di tahun kedua baru kita coba untuk ngerangkul kelompok pengrajin yang bisa ngehandle punya kita sendiri gitu. Berapa lama usaha yang udah didirikan ini? Kalau untuk Karawo sendiri, untuk brandnya itu baru sekitar 6 tahun. Tapi untuk bergelut di dunia fashion itu kita udah dari 2007 atau 2008. Masih dari kuliah sih. Tapi kalau untuk Karawo brand sendiri baru 6 tahun. Keluar izin dan segala macam itu baru 6 tahun kemarin gitu. Udah lama berarti? Lama ya. Karena saya kuliah sambil kerja. Oh, kuliahnya tapi tetap di Gorontalo gitu? Iya, di UNG. Iya. Oh, satu seni rupa, satu seni rupa dan desain di UNG. Terus sampai sekarang ada berapa karyawan yang udah bisa Ibu? Kalau sekarang karyawan tetapnya kita itu pesan Maxim Kate Bui.
rates yang dapur itu masih satu, baru rates yang untuk teh opak tapi karpet opak mesin itu 2. Terus juga Dan sini kalau ada alas yang untuk teh opak, kalau tidak ada di kamar sebenarnya kalau itu 1 meter 1,75 atau 2 aja. 2 meter. Kalau untuk yang sekarang itu saya karyawan tetapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita karyawan tetapnya 6 yang memang ada di sini yang inti. Ya, assalamualaikum. Nah, kita ada 4. Oh 7, kita yang karyawan tetap 7 sama tim desain. Kalau karyawan lepasnya itu 4, terus kalau pengrajinnya ada sekitar 73 orang. Selanjutnya kalau boleh tahu di sini tuh kan udah kayak lebih modern gitu ya Bu ya. Nah, strategi pemasaran yang Ibu lakukan agar ITAS Karawo ini mampu bersaing di dunia perdagangan itu gimana ya? Kalau saya sih sebenarnya tidak ada strategi khusus ya. Saya lebih percaya itu ke kualitasnya kita. Saya tidak perlu pakai iklan berbayar atau apa, tidak, sampai dengan hari ini kita tidak. Cuman memang di 3 bulan karena kita dari Desember udah masuk Februari kan, itu sudah merekrut 1 orang yang memang di tim marketing yang memang untuk handle. Jadi kalau misalnya awalnya IG saya, Facebook saya itu saya sendiri yang ngelola, kalau sekarang udah dilepas ke tim. Jadi yang untuk upload foto apa segala macam, kalau dulu sih enggak. Kalau dulu lebih maksimalkan ke Facebook ya. Kalau IG itu vakum. Nanti kalau emang lagi suka lagi santai buka IG, coba-coba upload gitu produk. Tapi kalau sekarang sejak ada tim marketing itu emang dia yang handle semua. Cuman itu aja sih, kita nggak ada toko online sendiri, nggak ada. Kita emang cuman lebih ke Facebook dan IG. Lagian juga memang alhamdulillah dari customer loyal customernya kita itu kan memang kita lebih percaya itu sih. Selama ini kita lebih percaya ke iklannya customer sendiri, mereka sendiri yang udah ngasih tahu dari mulut ke mulut, ini di sini bagus, ini di sini. Kadang kalau ada yang datang kita tanya dari mana, dari Sulteng, kok bisa tahu? Iya, soalnya saudara pernah beli di sini atau teman pernah beli, kayak gitu. Tidak, tapi kita tidak ada trik khusus atau untuk ikut ini, nggak ada. Belum kayak marketplace gitu Ada. Kayak di dalam sebuah bisnis itu biasanya kan ada kayak problem gitu ya Bu. Nah, untuk kayak mengatasi sebuah masalah-masalah terkait problem itu, Kalau yang di saya itu lebih ke intern kita dengan tim ya, dengan tim. Tapi kalau problem yang besar itu sebenarnya tidak. Kita lebih ke kadang miskomunikasi antara admin sama tim produksi. Biasanya kan kalau customer itu kan komunikasinya sama admin. Nah, admin biasanya terlambat menyampaikan ke tim produksi, sehingga yang harusnya dibikin seperti ini sama tim produksi udah dibikin gini. Jadi mau tidak mau harus rombak atau apa kayak gitu-gitu. Tapi untuk yang hal besar sih tidak, alhamdulillah tidak, sampai dengan hari ini tidak ada.
Untuk bisnis saat ini, apakah masih ada kayak rencana untuk memperluas lagi mungkin di bidang apa gitu? Kalau memperluas itu sebenarnya kita ada planning, tapi masih belum sempat terrealisasi. Harusnya di Januari itu kita udah jalan. Kita mau buka cabang di salah satu kabupaten. Cuman memang kendalanya di tim produksi. Kita masih harus milah-milah siapa yang nanti akan ada di sana. Sementara tim produksi yang ada di sini itu agak berat buat ke sana. Jadi kita masih harus, sementara kalau misalnya kita ngambil tim produksi yang baru, itu takutnya nanti hasilnya tidak bagus. Karena kan yang akan kita buka itu kabupatennya cukup jauh dari sini jangkauannya, daripada mereka jauh dari sana ke kota itu kan. Jadi kita rencananya mau buka di sana, tapi memang masih masih ngobrol dulu sama tim siapa yang ikhlas buat ke sana. itu aja sih. Kalau untuk produksinya kita udah cukup. Kalau di Itat sendiri itu per bulan biasanya bisnisnya yang terjual itu berapa ya? Karena kita berbicara, karena ini fashion, bentar ya. Tidak apa itu silakan. Untuk per bulannya tuh biasanya kira-kira kisaran untuk per bisnis berapa kayak gitu? Tidak menentu ya. Tidak menentu karena memang kita bukan jualan sembako yang memang itu udah jadi kebutuhan pokoknya masyarakat. Kita fashion dan harga yang kita tawarkan pun bukan harga yang untuk ekonomi menengah ke bawah. Kita menengah ke atas. Beda mungkin kalau teman-teman produsen karao yang jualan di emperan toko yang memang harganya 3 kali lipat lebih murah dari kita gitu. Jadi di kita itu tidak bisa dihitung per pieces ya. Cuman memang kalau untuk penjualan per bulan itu kita ada di sekitaran 15 sampai 20 juta. Itu per bulannya. Iya, itu kalau misalnya kita tidak ada tidak ada, karena kebetulan saya sendiri bermain di beberapa instansi pemerintah itu kan. Saya masuk di pengadaan kantor. Nah, kalau misalnya kita pure di 1 bulan itu tidak ada pengadaan kantor, itu ada sekitar 15, mungkin di bawah dari 15 iya. Tapi kalau misalnya kita pas lagi ada pengadaan kantor bisa 60-70. Jadi kita tidak bisa ngitung lembarnya. Kita lebih ke ngitung materinya. Iya, itu. Yang bikin saya penasaran nih Ibu, Ibu mengapa bisa memilih positioning di menengah ke atas dibandingkan menengah di bawah? Sebenarnya itu bukan pilihan ya. Itu customer sendiri yang menginginkan, yang menggiring saya untuk ke sana gitu. Karena gini, seperti itu contoh, ada kopiah yang di samping itu. Oke. Kita di situ itu contoh kecil ya. Karena memang itu sebenarnya bukan produk utama kita. Itu cuman produk sampingan, karena memang kalau pas lagi ada tamu biasanya mereka nyari karao plus kopiah. Itu selalu. Ini aja kita masih ngehayalin mau nambah shawl, karena kalau selamanya sama tamu itu kan nyarinya itu kopiah, karao sama shawl. Cuman saya masih mau prepare tim lagi untuk sana. Tapi kalau misalnya untuk kopiah itu kita memang udah kerjasama sama pengrajin. Nah, itu saya ambil salah satu contoh untuk kopiah. Kopiah itu
saya menyediakan yang kualitas standar yang ada yang bisa mereka temui di emperan toko yang 100-an, 90, 100-an ribu, sama yang semi premium yang 250, sama yang premium yang 400-an. Itu yang tersisa paling banyak itu yang standar. Yang paling banyak yang mereka cari itu yang premium, semi premium pun jarang. Gitu. Wah. Sampai saya akhirnya mikir, saya pengrajin itu kadang gini nawarin, ibu ini yang standar mau kasih di bawah harga 80, tapi saya tidak bisa ambil. Saya bilang ini perputarannya lama, lebih baik saya ngambil yang mahal yang 200-an 300-an tapi cepat. Iya, betul. Itu jadi untuk memilih itu sebenarnya saya tidak pernah memilih untuk ada di posisi yang menengah ke atas, tapi customer sendiri yang menggiring saya untuk selalu ke sana. Itu seperti halnya gini, pengadaan kantor itu kan biasanya budgetnya di bawah ya. Betul. Budgetnya paling cuman 200-an ribu, 100 lebih. Nah, di teman-teman yang ada di produsen Karawang yang ada di pertokoan sana itu kan harganya memang harga masuk segitu 110, 115, 120. Di kita harga yang paling murah itu 500, 600, 650. Ada yang 800 gitu. Tapi begitu masuk di pengadaan kita nawarin kan, saya bilang gini, kalau untuk pengadaan, kalau memang anggarannya di bawah, kita akan menyesuaikan. Kita ada Karawang yang memang istilahnya low budget 200, 250, enggak, kita biar nanti nambah, tapi kita ngambil yang ini. Jadi saya pun akhirnya terpikir, wah bakalan sulit nih kalau misalnya saya meridikan yang harganya low budget tapi perputarannya agak lambat gitu. Ini jenis Karawangnya ini jenis Manila ya? Iya, Karawang Manila iya. Karena memang kalau Karawang ikat itu jarang sekali dan memang hampir agak susah sih. Agak susah untuk kita ini. Karena kalau misalnya kalau yang saya lihat ya, kebetulan juga ada teman yang bergelut di Karawang ikat itu. Untuk model, untuk variasi motifnya itu masih agak-agak minim gitu. Karena memang kan beda sulamannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sama teman saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu udah berbagi pengalaman kepada kami.